Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gizi, perkenalkan nama saya Putri Komalasari. Saya Gania. Kami petugas gizi dari Puskesmas Mangunjaya ingin berbagi informasi tentang anemia pada remaja putri dan pentingnya minum tablet tambah darah. Oke, selanjutnya apakah adik-adik di sini tahu nggak ya tentang anemia pada remaja putri itu apa? Pentingnya minum tablet tambah darah itu seperti apa pada remaja putri? Nah, oke Kak, selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak Gania, apa itu anemia pada remaja ya Kak? Oke. Anemia itu adalah suatu penyakit akibat kekurangan darah, ya. Tapi itu berbeda dengan tekanan darah. Jadi kalau misalnya ada orang yang takut minum tablet tambah darah karena misalnya, aduh saya takut tekanan darah saya udah rendah nih. Saya takut apakah itu akan semakin menurunkan tekanan darah? Tidak. Karena tekanan darah dan kurang darah, tekanan darah rendah dan kurang darah itu beda. Kalau tekanan darah rendah itu dicek dengan menggunakan alat bernama tensimeter. Ya, digunakan alat di sini dan nanti akan keluar hasil. Sementara kalau misalnya kurang darah itu dicek darahnya, dicek kekurangan darah sel darah merah atau hemoglobin. Batasnya adalah 12 untuk perempuan. Oke, jadi untuk mengetahui teman-teman itu terkena anemia atau tidak, perlu dilakukan pengecekan dulu ya, Kak, terutama pada hemoglobinnya. Nah, setelah itu baru kita ketahui bahwa teman-teman di sini mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah atau tidak. Kemudian apa sih Kak hubungannya tablet tambah darah dengan anemia? Oke, ini program yang diluncurkan oleh pemerintah. Itu saking sayangnya pemerintah sama masyarakatnya. Jadi dimulai dari remaja putri untuk menghasilkan calon ibu yang sehat dan bayi yang sehat dan tidak stunting. Kalau untuk manfaatnya sendiri, tablet tambah darah ini dipergunakan untuk perempuan, khusus perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu mengalami siklus yang namanya menstruasi. Menstruasi itu adalah keluar darah, keluar sel darah merah yang banyak gitu, sehingga dikhawatirkan di luar dari konsumsi itu tetap kekurangan seperti itu. Sementara kalau laki-laki itu cukup dari konsumsi karena dia tidak mengalami apa yang namanya menstruasi, kehilangan sel darah merah dalam jangka waktu yang lama antara 4 sampai ada yang menstruasinya sampai 14 hari malah, yang itu ditakutkan, dikhawatirkan itu mengganggu tubuh, mengganggu kesehatan tubuh sehingga anemia seperti itu. Oke, ternyata ya teman-teman perlu ketahui remaja putri itu rentan sekali terhadap anemia karena adanya menstruasi tadi ya Kak. Nah, ternyata di Indonesia berdasarkan Riskesdas tahun 2018 terdapat 32% remaja yang mengalami anemia, yang artinya 3-4 dari 10 remaja putri mengalami anemia. Wah, itu sangat sangat besar sekali. Berarti ya 10 dari berapa? 3-4 remaja putri dari 10. Wah, itu mau setengahnya ya mengalami anemia. Tapi kalau misalnya melihat pola makan anak remaja zaman now gitu, itu memang sangat mengkhawatirkan sekali. Sarapan kelewat, siang-siang makannya yang tinggi karbohidrat, rendah zat gizi yang lain, misalnya ya kayak macam seblak, terus kemudian mie yang ringan-ringan tanpa gizi yang cukup seperti itu. Sementara zat besi itu tidak atau less banget, sedikit banget terdapat kayak karbohidrat gitu, kayak nasi itu kan ada zat besinya tapi sedikit sekali. Jadi siklus pola makannya saat ini tuh berubah, yang lebih mengutamakan jajan daripada menu utamanya. Betul ya. Jadi kalau teman-teman itu sekarang pola makannya juga perlu dirubah. Jadi makan dulu baru jajan, biar jajannya sedikit tapi makannya tetap banyak. Dan jangan lupa makanan yang bersumber zat besinya juga harus dikonsumsi. Contohnya seperti apa ya Kak? Banyak sekali di sekitar kita yang memiliki makanan yang memiliki sumber zat besi. Misalnya bisa dari sayur-sayuran warna hijau, bayam, terus kemudian katuk, kemudian kangkung juga ada kayak gitu, pecel juga bisa kita ambil dan itu bisa kita manfaatkan untuk sumber zat besi biar kita tidak lemas. Terus kemudian tahu tempe juga mengandung zat besi. Terus kemudian protein nabati. Kemudian dari protein hewaninya itu ada daging berwarna merah, hati ayam,
ati sapi, di kuning telur juga ada, ikan ada tapi sedikit seperti itu. Dan karena kalau makanan itu harus dicerna dulu, jadi membutuhkan proses. Ditambah lagi harus ada proses, makannya kurang intake-nya, terus kemudian mens. Nah itu yang dikhawatirkan karena akan banyak gangguan saat kita mengalami anemia seperti itu. Oke Kak, dari sumber makanan yang tadi ada nggak sih zat yang bisa mendukung nih proses dari penyerapan zat besinya tadi? Mesti kan dari makanan itu ada yang menghambat dan mempercepat penyerapannya sekali. ya. Betul. Jadi apa aja sih Kak faktor-faktor tersebut? Oke, kalau misalnya zat yang bisa mempercepat penyerapan zat besi itu diantaranya adalah vitamin C. Itu terdapat pada buah. Kalau pendapat saya sih ya, kalau pengen lebih cepat lagi itu buahnya itu bisa di jus sehingga kita penyerapannya lebih cepat. Misalnya jambu, jeruk di jus, jambu biji merah ya. Iya, betul, seperti itu. Sementara kalau yang untuk menghambatnya kita ada teh. Itu padahal banyak disukai ya, sama apalagi kalau di teman-teman. rumah makan biasanya dikasihnya teh ya, Teh hangat, makanan dengan teh manis seperti Iya, itu. Jadi kalau bisa minum dan makannya itu dijarak dan tidak boleh terlalu sering minum teh karena taninnya itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi boleh minum teh, boleh. tapi yang penting ada jedanya dengan makanan pertama ya. Betul, dan juga tidak terlalu intens. Ya. Sekali 2 kali boleh lah, tapi jangan terlalu sering tiap makan teh gitu. Selain itu, intinya mah boleh ya Kak. Boleh. Yang penting tidak bebarengan dengan terutama yang Betul. mengandung zat besi. Betul. Karena tadi akan menghambat proses penyerapannya. Iya. Selain itu ada juga Kak, ada kopi. Nah, sekarang anak zaman now tuh sering ya kopi-kopi yang apalagi kekinian. Iya, itu nongkrong di kafe. Nah, kayak gitu. Kalau bisa jangan terlalu sering seperti itu dan jangan bersamaan dengan makan. Itu kopi. Kemudian ada susu. Jadi kalau susu nggak apa-apa, susu itu zat gizi, tapi jangan disamakan, jangan dibarengkan gitu. Jadi makan dulu atau susu dulu boleh, tapi nanti kasih jeda sekitar setengah jam, sejam, biarkan makanan dicerna, zat besi diserap, baru ditambah gitu dengan minumannya. Tadi juga selain dengan makanan utama, tapi pada saat minum tablet tambah darah pun tidak boleh bebarengan ya. Betul. Susu, kopi, dan teh terutama ya. Betul sekali. Yang boleh itu yang mengandung vitamin C Ya, seperti betul. ada di buah-buahan. Nah, begitu teman-teman pentingnya ya, pentingnya kita meminum tablet tambah darah karena banyak faktor yang terjadi jika adik-adik mengalami anemia sangat sejak mengerikan, sebetulnya sangat mengerikan sekali. Yang pertama adalah kita jadi nggak glow up. pucat. Iya, fungsinya make up itu untuk membuat kita tampil ceria dan segar gitu. Sementara ketika kita anemia, kekurangan darah nih, jadi sel darah merah itu sedikit ke seluruh badan termasuk muka sehingga kita kelihatannya pucat. Coba aku tanya, kamu seneng lihat orang yang ceria kemerah-merahan mukanya ya kayak Humaira merah-merahan, atau kamu seneng yang pucat kayak Kunti gitu kayak hantu pucat? Seneng yang mana coba? Iya, paling seneng yang menawan, yang segar, auranya nampak. Itu karena terjadi sel darah merahnya kurang, jadi sedikit ke muka. Nah, terus kemudian anak remaja zaman sekarang, kalian suka rontok nggak rambutnya? Wow. Ya, terutama saya sih kadang-kadang. Karena kan sel darah merah itu diangkut oleh darah ke seluruh tubuh. Ketika kurang, maka nutrisinya sampai ke otak juga kurang, sampai ke kepala juga kurang. Sehingga apa yang terjadi? Rambut rontok, sering ngantuk. Nih, di sekolah tuh baru jam 9:30 ya, tapi kita udah nguap 10 kali. Apalagi mata pelajaran tertentu nih, mesti teman-teman. Nguap, itu udah aneh, 9:30 itu masih pagi, tapi kita udah banyak nguap. Terus kemudian kalau kita upacara kena matahari sedikit aja karena memang sel darah merah nutrisi ke otak kurang, akhirnya kita mudah pusing, kemudian mudah pingsan, kayak gitu. Itu sangat mengganggu. Dan yang paling penting karena kekurangan nutrisi ke otak, ketika guru ngajarin nih, guru udah ngajarin panjang, kita masih celongok. Ini ibu guru ngajarin apa ya? Loading. Itu bisa terjadi karena anemia. Sayang banget kan, seharusnya kita prestasinya wah gitu, tapi karena kita anemia, kita mentok gitu. Harusnya kita bisa jadi menteri, kita mentok gitu. Jangan sampai anemia menghalangimu untuk berprestasi.
karena itu jadi bisa menghambat konsentrasi Iya, saat belajar. dan mengganggu penampilan kita loh. Betul. Percuma mahal-mahal make up, pas dihapus ternyata dia pucat, Iya. kan nggak bagus. Jadi kan harus dengan remaja cantik, Iya. cerdas dan bebas anemia. Betul, dan ada yang lebih parah lagi Kak. Oh, gimana Kak? Kita semua pasti anak-anak remaja pasti nantinya akan menikah kan. Kalian Betul. pada punya pacar kan. Nah, masalahnya adalah ketika dari remaja itu dia kekurangan zat besi, kekurangan sel darah merahnya karena akibat bahan untuk membentuk sel darah merahnya itu tidak ada. Kan zat besi adalah bahan untuk membentuk sel darah merah tuh. Yeah. Ketika nggak ada dalam jangka waktu yang lama dia kekurangan, ketika dia nikah, terus kemudian misalnya dia dikaruniai hamil, nah hamilnya itu beresiko. Oh gitu. Iya, Gimana? jadi kalau anak yang dari sejak awal dia anemi sampai dia hamil dia masih anemi juga, dia sangat beresiko untuk terjadi berbagai kelainan. Misalnya berat badan lahir anaknya rendah. Oh, BBLR Ya. ya. Terus yang paling dikhawatirkan adalah pendarahan karena saking kurangnya nutrisi. Saking kurangnya nutrisi. Allah menyeting janin itu kalau misalnya kekurangan zat besi, kekurangan nutrisi dari makanan si ibu ya, Yeah. Allah akan menyeting bayi menyedot dari mamahnya, Yeah. menyedot bahan makanan dari mamahnya. Tapi ketika mamanya udah kurang, itu riskan terjadi yang namanya pendarahan, dan pendarahan itu mengerikan sekali. Saya pernah mengalami yang namanya pendarahan ya waktu lahiran karena plasenta sisa. Oke. Itu bukan karena anemia loh. Nah, waktu itu pendarahannya tuh kayak kucuran masjid. Bisa bayangin dong kucuran masjid. Saking Sedikit, derasnya. ya sedikit tapi terus mengalir. Bayangkan kalau satu menitnya itu 1 mili perjalanan dari rumah ke puskesmas, kemudian minta rujukan misalnya di puskesmas ke rumah sakit atau dari rumah langsung ke rumah sakit sejam, satu menit 1 mili. Berapa darah kita habis gitu. Itu syukur kalau ketolong. Kalau di tengah jalan nggak ketolong bagaimana? Nah, itu. Atau telat mendapatkan donor darah, itu pendarahan Ya, bahaya sekali. itu aja dengan kondisi tidak anemia ya Kak, apalagi dengan anemia itu sendiri. Mungkin kita tidak tahu kondisi yang akan dihadapi seperti Betul apa sekali, ya. itu bahaya. Dan bahaya lainnya adalah kalian pasti ngerti dong stunting. Nah. Stunting itu apa Kak? Stunting itu pertumbuhannya tidak sesuai dengan Oh, usia, terutama pada tinggi badannya. Nah, ketika ibu hamil kekurangan zat besi yang membentuk sel darah merah, maka nutrisinya juga akan kekurangan sehingga bayinya lahir kecil dan pendek gitu. Oke. Sementara kan cita-cita kita minimal anak itu lebih dari kita kan. Betul. Kita misalnya segini, tapi anak kita harus segini gitu. Dan itu juga mempengaruhi kecerdasan. Ketika bayi kurang nutrisi dari ibunya, kecerdasannya kurang, tinggi badannya kurang gitu. Sementara kan kita pengennya anak kita lebih daripada kita kan. Tidak hanya dari tinggi badan saja ya yang berpengaruh, tapi Betul. terhadap tumbuh kembang balitanya pun sangat berpengaruh tadi karena anemia. Wah, jadi siklusnya apa jalurnya panjang sekali ternyata ya. Ya. Pentingnya anemia itu tidak hanya untuk antisipasi di masa usia remaja aja pada Ya. saat sekolah, tapi jangkanya sangat panjang pada saat kita nanti hamil, kemudian melahirkan ya, Betul. dengan kondisi balita yang sehat terutama yang diinginkan ya. Jadi nah, teman-teman tahu kan pentingnya minum tablet tambah darah itu seperti apa? Dan semoga apa yang kita sampaikan, bincang-bincang santai ini bisa bermanfaat kepada teman-teman. Kalau ada ingin informasi lebih penting ya Kak, boleh tulis di komentar untuk apalagi nih bahasan yang akan kita share buat teman-teman. Oke, terima kasih. Kak, sebentar, mau nanya dong, tablet Iya. tambah darah itu kita bisa dapatkan di mana ya? Oke, tablet tambah darah itu kita bisa dapatkan gampang sekali teman-teman di sekolah karena puskesmas sudah bekerja sama dengan guru di sekolah untuk membagikan tablet tambah darah kepada siswa-siswinya karena sudah ada dijadwalkan setiap 1 minggu 1 kali untuk minum 1 tablet. Oke, terus Kak, itu tuh harus diminum 1 minggu 1 kali tanpa terlewat? Ya, jadi kalau bisa 1 minggu 1 kali untuk membiasakan kita meminum tablet tambah darah, kecuali dengan kondisi pada saat kita benar-benar dalam kondisi anemia. Karena ada terapi yang sesuai dengan saran dokter supaya bisa menambahkan kadar Hb dalam waktu tertentu. Bagaimana sih supaya kita nggak lupa Kak? Nah, makanya kita jangan lupa datang ke sekolah yang pastinya kan supaya terjadwalkan.
dilihat juga kartunya. Oh iya. Kartu Bisa nggak yang dari dicatat sekolah? di alarm gitu setiap tanggal berapa, di setting di HP setiap gitu. hari apa, kemudian di apa harinya, jamnya, supaya kita tidak terlupakan. Dan jangan lupa ngingetin temannya juga untuk meminum tablet tambah darah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.